Rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Andri Suryadi Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul 3, perangkat jaringan. Beberapa materi yang akan dibahas adalah jaringan komputer, pengertian, jenis, transmisi, dan topologi. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private atau public. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang merupakan secara manual oleh administrator atau diperoleh secara langsung oleh pengguna. Untuk pengguna jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis jaringan komputer. Antara lain ada 7 jenis jaringan komputer, yaitu PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, Internet, dan VPN. Yang pertama PAN, atau biasa disebut dengan Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada suatu kantor dan rumah. Biasanya jaringan ini banyak digunakan hanya untuk keperluan internet, serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua LAN, atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan koneksivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaharuan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima, WAN, Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk koneksivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam, Internet. Jaringan internet merupakan jaringan komputer yang terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer. Yang ketujuh adalah VPN, atau biasa disebut dengan Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Rekan-rekan mahasiswa, berikutnya kita akan membahas jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi.
Berdasarkan bentuk fundamentalnya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Berikut ini terdapat dua jenis klasifikasi jenis komputer network berdasarkan transmisinya. Yang pertama, broadcast, jaringan. Broadcast jaringan merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket ini merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Field dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju pada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua adalah point to point. Jenis ini adalah jaringan yang tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantaranya. Sehingga seringkali akan melewati beberapa route yang memungkinkan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma route sangat memegang peran penting pada jaringan ini. Berikutnya, kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Ada kurang lebih 5 topologi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi ini merupakan topologi yang membuat kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus ini yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Namun, kekurangannya adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada seluruh jaringan. Yang kedua adalah topologi ring atau cincin. Topologi ini merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring ini adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antara data. Sedangkan kekurangannya adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga adalah topologi star atau bintang. Topologi ini merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Hal ini dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan biaya yang besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat, topologi tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus. Yang kelima adalah topologi mesh. Topologi ini sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Namun, kekurangannya adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Baik rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas macam-macam perangkat jaringan komputer. Sekarang telah banyak dikembangkan berbagai macam perangkat jaringan komputer untuk membantu dan mengoptimalkan kinerja sistem jaringan.
Berikut ini merupakan beberapa macam perangkat yang sering Anda jumpai dan Anda gunakan. Yang pertama, server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien. Karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua, NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 Mbit per detik, Fast Ethernet 100 Mbit per detik, kemudian Giga Ethernet 1000 Mbit per detik, dan T-Ink 10.000 Mbit per detik. Yang ketiga, kabel jaringan. Kabel jaringan ini merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat adalah hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima adalah router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Selanjutnya adalah bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge merupakan fungsi dari membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Berikutnya adalah modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan ISP. Kemudian selanjutnya repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dan jaringan. Yang kesembilan adalah wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, Anda juga bisa menambahkan sendiri pada komputer Anda. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya saya akan coba menjelaskan manfaat dari jaringan komputer. Berikut ini merupakan beberapa manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama ini digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komputer, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat.
Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima, membantu aktivitas manusia. Dan manfaat jaringan komputer terakhir ini adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan komputer yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa, di dalam jaringan komputer selain ada manfaatnya, tentu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan yang baik, maka Anda perlu mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ini adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar resiko dokumen file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Yang terakhir adalah ancaman keamanan jaringan komputer atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja dapat meningkatkan resiko munculnya masalah yang lain. Misalnya, penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian penjelasan dari modul ketiga terkait dengan perangkat jaringan. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.